Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini owner dari Double E Craft, yaitu sebuah usaha rumahan di bidang kerajinan perca. Nama saya Lina Windiarti. Usaha ini sebelumnya saya rintis kira-kira di tahun 2017. Sebelum memulai usaha ini memang saya bekerja di sebuah garment ekspor di salah satu perusahaan di Kota Semarang. Setelah berjalan kemudian saya resign. Awal mula usaha ini saya mendirikan sebuah modiste atau jahit pakaian wanita. Kemudian karena saat itu memang limbah-limbah perca setelah baju jadi itu memang kita tidak pernah membuangnya, tetapi kita kumpulkan sesuai dengan jenis kainnya. Seiring berjalannya waktu, kemudian semakin banyak perca, kemudian kami olah lagi menjadi satu usaha kerajinan perca, khususnya bergerak di bidang home decor atau home tekstil. Produk-produk kami lebih ke home decor, yaitu seperti sarung bantal, taplak meja, hiasan dinding, terus ada placemat, ada juga cover sofa, ada juga bed cover. Jadi itu awal usahanya kami rintis sejak dari 2017 yang berawal dari usaha jahitan wanita. Untuk saat mulai usaha itu kan kita kan di bidang modiste jahit wanita. Pemasaran itu hanya waktu itu lewat mulut ke mulut ya, karena kita mulai awal usaha itu tidak langsung secara besar gitu, tapi kita memang merintis dari satu mesin dulu, terus tambah lagi beberapa mesin gitu. Jadi pertama itu kami segmen pasar kami memang wanita, kira-kira umurnya sekitar 20 sampai 65 tahun. Saat itu khusus jahitan wanita. Kemudian itu karena semakin banyak pelanggan dari usaha jahitan wanita, kemudian kita bikin usaha perca itu juga sama saja. Dari pelanggan jahit wanita itu responnya bagus ke usaha ini, ke produk-produk yang saya buat ini, seperti sarung bantalnya, taplak mejanya. Terus kemudian berjalannya waktu lagi kami mulai sering ikut pameran gitu. Dimulai dari pameran-pameran, kemudian kita juga dapat fasilitas dari dinas juga pameran. Terus kita juga waktu itu dapat fasilitas dari Kemenparekraf juga. Kemudian jaringannya semakin meluas, kita juga ada di marketplace, ada juga di Instagram. Jadi Instagram kami bisa dicek di Double E Craft. Kemudian kalau pasar kami sudah sampai ke untuk nasional itu ke Sumatera sama Kalimantan. Waktu itu sempat juga dapat souvenir sekitar 2.000 dari Banjarmasin, Kalimantan. Kalau untuk pasar internasional itu memang belum secara langsung ekspor pribadi, itu belum, tetapi ada salah satu yang istilahnya tangan ketiga membawa gitu, ke Belanda waktu itu. Kendala usaha waktu pertama kali itu adalah pemasaran gitu. Jadi kalau pemasaran itu, kalau waktu di sini itu kan kerajinan perca itu belum begitu itu, apalagi teknik kami itu teknik patchwork, aplikasi sama dijahit quilting. Banyak yang bilang itu seperti kayak mahal gitu. Jadi pertama itu kurang diminati. Tapi kemudian itu karena sering pameran, lama-lama semakin tahu dan semakin dikenal gitu. Oh ternyata itu teknik-teknik untuk menggabung-gabungan perca itu seperti ini ya gitu. Mulai berkembang gitu setelah ada pameran-pameran gitu. Kendala yang kedua itu adalah masih ke SDM juga, karena memang kita itu lebih ke handmade, bukan mass product gitu. Jadi kalau handmade itu kita harus benar-benar rapi, benar-benar istilahnya sabar telaten gitu. Jadi nama kami di pemasaran dan SDM.
Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Indri. Nggih, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin abis pulang dari pameran nggih. Iya. Nggih. Matur nuwun ini dikasih waktu ini Bu Sama-sama, ngobrol-ngobrol. Ibu. Nggih. Terima kasih Nggih. atas supportnya. Matur nuwun juga Ibu atas waktunya, atas banyak pengetahuan keterampilan yang saya dapat ini main ke Double Eight Craft ya buat yang minat produk-produk kerajinan tangan Iya. ya Bu, itu bisa main ke Double Eight Craft. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Sonokeling 2 nomor T59 Lamongan Indah. Lamongan Indah ya itu ya. Ibu kemarin sempat ngobrol sama Ibu itu kalau di tahun 2019 ya Bu ya, Iya. mulai merintis usahanya ini. Kalau itunya mulai usahanya sendiri itu 2017. Bu. Oh malah 2017. Iya, 2017 itu mengawalnya dari jahit baju wanita. Oh, nggih. Jahit baju wanita dulu. Kan kemudian kan banyak itu Bu perca-percanya itu Nggih. sisa-sisanya kan nggak pernah saya buang memang sengaja waktu itu. Kemudian baru difokuskan ke itunya, mengolahnya Mengolah perca itu. percanya. Iya. Jadi awalnya dari modiste Iya, ya Bu, modiste. kemudian ngolah perca. Iya. Ini saya lihat kok macem-macem ya Bu ya, apa namanya, bentuknya tuh nggak cuma asal tempel jahit, tapi ini ada teknik-tekniknya, ada teknik patchwork ya Bu ya Iya, tadi iya, ya. patchwork, ya. Kemudian kalau yang ini Bu, Ini sama sebenarnya tekniknya jadi perca ini kan kita dengan teknik satu patchwork, aplikasi sama kita jahit quill. Oh, nggih. Gitu. Jadi bukan langsung warnanya tuh ditempel-tempel gitu enggak Bu. Jadi kita bikin seperti kalau ini itu teknik berjelu. Berjelu. Tetap patchwork kalau kita tetap menjahitnya itu kita sambung-sambung istilahnya patchwork, tapi ini tekniknya itu berjelu. Kalau Yes. ini itu tekniknya itu lokebin. Jadi memang sebelum itu memang saya itu belajar dulu Bu gitu. Jadi karena kan kalau memang saya lihat sering itu kan yang kotak-kotak gitu aja Yeah. ditempel-tempel, terus saya mulai belajar lah gimana ini mengolah limbah percanya itu, kemudian saya mulai belajar teknik patchwork, aplikasi sama jahit gitu. berarti kalau dulu waktu di awal usaha itu mungkin orang-orang belum tahu kalau kerajinan yang Ibu bikin itu memang menggunakan teknik ya Bu ya. Iya. Ada kesulitan-kesulitan untuk menciptakan sesuatu yang indah Iya, ini, ada betul. jalannya dulu, ada Iya. ada teknik, ada seninya sendiri. Betul. Itu yang mungkin awalnya orang-orang calon konsumen tuh mikir kok mahal banget Iya. gitu, karena mungkin belum tahu kesulitan dari teknik-teknik Iya, buat betul, bikin Bu. produk Jadi yang kan cantik ini ini kan ya Bu. produknya kan yang kami kerjakan produk handmade ya Bu ya. Karena itu kan orang mesti istilahnya taunya perca gitu. Iya. Seakan tuh perca, tadinya setiap pameran pun atau setiap saya bilang Bu usahanya apa, kerajinan perca, orang langsung asumsinya itu kekeset Bu. Oh, Gitu ya, langsung itu itu yang dijaga buat keset gitu ya. Terus mulai dari Atau buat situ, ngangkat panci gitu ya Bu. gitu Nggih. ya, buat apa yang itu Buat itu sarung, ya, buat sarung ini, nggih, juga. nggih. Biasa karena memang perca itu diolah seperti itu lah. Terus kemudian karena mulai itu ada pameran-pameran itu, sambil saya itu Bu bahwa kita itu menggunakan teknik patchwork dengan kita teknik aplikasi juga jahit quilting gitu. Memang saat pertama itu berat ya Bu, karena orang selalu berpikir perca kok mahal gitu ya. Awalnya seperti itu, tapi setelah tahu prosesnya, kadang kalau misalnya Bu ini tuh prosesnya seperti ini, kalau Ibu pengen belajar atau lihat silahkan ke rumah saya gitu, boleh belajar, oh boleh bisa, tapi setelah tahu prosesnya mereka oh ya ternyata bikin seperti ini nggak sehari dua hari. Iya. Berarti seiring dengan ikut pameran, Iya. kemudian juga masyarakat juga tahu ternyata ada teknik yang menghasilkan seni yang Iya, bagus, itu iya. orang-orang mulai sadar, teredukasi. Jadi mereka juga udah mulai welcome dengan produknya Ibu Betul, ya, Bu. seiring Iya. dengan sekarang untuk konsumen udah mulai banyak, Iya. penjualan juga udah Betul, membaik iya, ya Bu, Bu. seperti Iya. itu ya. Nggih. Iya. Terus kalau ini Bu, ini kan memang nggak cuma menggunakan mesin biasa Bu, Iya. ada harus ketelatenan gitu ya, terus ada proses jahit juga, Iya. terutama untuk sumber daya manusianya ada kesulitan nggak Bu Iya. untuk mendapatkan. mendapatkan? Untuk pertama memang sulit ya Bu, karena kan kita ini harus telaten, harus benar-benar sabar gitu, karena kan kita itu nyambungnya itu juga harus persisi, harus pas gitu. Tapi pertama memang waktu awal masuk itu biasa memang belum bisa gitu.
tapi kita latih gitu, kita itu proses lama-lama sudah bisa. Kalau dulu itu saya punya kelompok ibu 10 orang, ibu-ibu semua yang saya latih gitu. Tapi ya itu satu persatu itu nggak ada yang sabar istilahnya gitu, karena memang proses seperti ini kan diperlukan kesabaran juga ya itu. Kok bikin kayak gini kok lama gitu, tapi hanya 2 orang itu yang sampai sekarang masih ikut saya. Berarti ibu selain buka usaha juga mencoba bikin inkubator bisnis sendiri ya? Bagaimana? Ya kan menciptakan, sebenarnya itu juga menciptakan wirausaha baru juga toh Bu? Sebetulnya waktu itu tujuan saya itu saya ingin sharing Bu. Ya, saya itu apa yang saya pernah, walaupun saya bukan sekolah khusus ya Bu, saya juga hanya belajar itu juga otodidak, ikut workshop, lihat Pinterest, lihat YouTube gitu, tapi saya tuh ingin gitu kalau ibu jadi ibu rumah tangga itu ya bermanfaat gitu. Kita memang nggak bisa kerja kantoran atau apa, tapi setidaknya itu kita tetap produktif ya. Maksudnya walaupun tidak di masyarakat dulu, kita bisa untuk keluarga dulu. Betul, awal mulanya tuh saya seperti itu, makanya waktu itu saya memang ada kelompok ibu-ibu gitu di rumah tangga 10 orang itu. Dia kalau memang bisa bikin produksi ya saat pameran saya bawa gitu produknya gitu. Cuma ya mungkin karena waktu juga ya Bu, tidak semua orang itu bisa telaten, bisa sabar gitu. Jadi sampai sekarang ada 2 yang bertanya Bu. Nanti kalau memang kedepannya ibu butuh tenaga jahit, itu balai kami itu ada di Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki di Jalan Tambah Aji nomor 1 Semarang itu Bu. Kami juga mengadakan pelatihan buat masyarakat Jawa Tengah Bu, pelatihan jahit. Jadi nanti sekiranya ibu mau nyari operator jahit yang nanti juga ibu ajarin teknik-teknik patchwork dan lainnya yang seiring dengan double edge craft itu bisa mampir ke balai kami. Selain itu juga kami menyewakan mesin jahit Bu. Semisal ibu mau butuh tambahan mesin jahit itu bisa sewa di balai kami seperti itu. Ruangan juga ada Bu, misalnya ibu tadi ada kelas buat memberikan informasi ataupun keterampilan workshop itu kami juga menyewakan ruang seperti itu. Jadi bisa ke balai kami Bu, Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki BIPTAK seperti itu. Terus kalau ini nih Bu, ini kan keren nih Bu produknya. Tadi penjualannya sudah ke Kalimantan ya Bu ya? Kalimantan untuk yang dalam negeri, Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Bandung, Bogor, untuk yang dalam negeri. Terus ibu juga tadi ini udah nyoba juga ke pasar luar negeri ya Bu ya? Sudah ke minta sampel untuk pasar mana tuh Bu? Itu ke pasar Belanda Bu. Oh buat ke Belanda. Jadi udah 3 kali ini repeat order. Alhamdulillah. Yang pertama kita diminta bikin dari batik, yang kedua ini tenun. Berarti batik sama tenun ya Bu? Buat campuran ininya, percanya. Tapi itu harus itu Bu yang pewarna alam. Batiknya pewarna alam. Jadi kita saat ini lagi kerjasama juga yang cari perca yang untuk pewarna alam, khususnya batik. Kalau di Kota Semarang tuh ada sentra untuk batik pewarna alam Bu di Malon, Gunung Pati, di sana nanti untuk sentra batik pewarna alam bisa ke sana juga seperti itu. Kalau ini berarti ibu memperdalam untuk penjualan, untuk mencoba penjualan ke luar negeri itu tadi ada pihak ketiga yang memang membawa produk ya Bu ya. Selain itu di dinas juga ada ini Bu, ruang pamer punyanya Dekranasda itu, ibu bisa kerjasama di sana untuk penjualan produknya ibu, display produk di dinas kami. Selain itu juga di sana ada bidang perdagangan dalam negeri dan juga bidang perdagangan luar negeri. Di sana juga ada FTA Bu. Jadi kalau misalnya ibu mau cari informasi tentang pemasaran baik itu dalam ataupun luar negeri, bisa juga mampir ke dinas seperti itu. Kapan waktu mungkin bisa ke sana, saya bisa antar juga Bu, kalau ibu berminat ke sana gitu. Oh iya. Berminat sekali. Karena memang saya pengennya berkembang ya Bu. Betul. Usaha maunya lebih maju gitu. Semoga nanti dari kami baik itu balai-balai ataupun bidang yang ada di dinas kami itu bisa seiring dengan usahanya ibu juga bisa
memberikan apa namanya Bu, dukungan yang bisa bikin usaha Ibu semakin lama semakin besar, semakin maju ya Bu ya. Seperti itu. Terus kalau itu Bu, kemasannya Bu, Iya. biasanya kan Kemasan itu saya kan biasa pakai itu Bu. Macam-macam sih Bu. Kadang ada saya pakai ini juga. oh apa, gini. seperti ini. Oh, iya. Terus ada juga pakai box juga tuh. Pakai seperti ini. Oh iya. Iya. Oke. Nah, ini kalau kemasan seperti ini balai kami juga ada Bu, Iya, iya. yang buat menerima pesanan untuk kemasan. Iya. Ini balai kemasan kami itu ada di Jalan Mangungasakoro. Jadi sebenarnya kalau Ibu mampir ke dinas itu banyak yang informasi yang bisa Ibu dapatkan ataupun dukungan yang terkait dengan usaha, baik itu dari pemasarannya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian ini kemasan produknya seperti itu. Jadi nanti monggo ya Bu mampir ke dinas maupun ataupun ke balai seperti Iya. itu. Kalau untuk UMKM harga spesial ya Bu? Iya Bu, nanti kan di balai pastinya ada apa namanya acuan harga yang memang pergubnya untuk tarif untuk produknya itu ada seperti itu, seperti itu Bu Lina. Bu Lina untuk nanti kita bisa janjiannya kita whatsappan aja ya Bu? Iya, boleh. Kita whatsappan Iya. seperti itu. Ini matur nuwun sangat. Saya boleh lihat-lihat produk ya Bu ya Boleh, nanti. silakan. Matur nuwun sangat buat waktunya Ibu. Iya, Semoga sama-sama. ini nanti informasinya juga bermanfaat buat teman-teman lain yang memang ingin memulai usaha baru ya Bu ya. Iya. Kalau untuk mulai usaha tipsnya dari Ibu apa nih Bu? Kalau usaha, kalau dari saya tuh memang nggak bisa instan ya Bu. Kita memang harus sabar istilahnya gitu. Karena memang saya juga mulainya nggak langsung banyak itu, langsung ada banyak duit gitu Iya, juga iya. enggak. Jadi memang pelan-pelan istilahnya, juga alon-alon asal kelapon Iya, gitu. iya. Jadi sabar sama ditekuni gitu. Yang pasti dimulai ya Bu? Ya dimulai. Karena kan kita memang kadang kan, kadang agak kurang pede juga ya Bu. Produk saya ini sebenarnya layak apa enggak ya, bagus apa enggak ya, nggak usah mikir kayak gitu. Iya. Kalau kita mikir kayak gitu, dimanapun kan di atas langit itu ada langit. Betul, Ya. Jadi ya sudah, kalau kita sudah tekad, oh aku sepertinya bisa seperti ini, jalan. Jalan sambil belajar, Belajar, ya. pasti nanti hasilnya pasti akan baik ya Bu ya. Yang Gitu. penting niatnya aja Bu. Kalau belajar tuh pasti kita terus Ya, harus iya. belajar gitu. Oke. Kalau kita kan sekarang bagus juga ya Bu, dinas itu kan banyak pelatihan ya. Betul. Ya kalau memang sih kadang kita memang carinya yang gratis ya, karena kalau pelatihan di luar mahal, tapi kalau kita setidaknya pelatihan itu nggak terlalu mahal atau apa ya nggak apa-apa sih menurut Untuk saya. memperdalam Iya, ilmu dan untuk- keterampilan ya, Bu, gitu. ya. Jadi kita juga memperluas jaringan juga. Di Betul, situ kan kita iya. banyak kenal gitu, Iya. banyak kenal dengan orang yang teman-teman luar Betul. daerah. Ya, jadi ibaratnya investasi itu yang nggak cuma fisik tapi juga Iya. bagaimana ke kita ya Bu ya, Iya, keterampilannya, betul. pengetahuannya, Iya. jejaring Seperti itu itu juga pameran Bu. Kalau pameran itu kan juga kita juga jangan bergantung juga ya Bu. Betul. Memang support sih, dinas memang support, tapi kalau kita bisa istilahnya ini kita kebetulan ini bisa mandiri ya. Kita- Biar makin luas ya, Bu, ya. Iya, Oke. karena kan seperti ini kan ada komunitas juga Bu. Seperti Patchwork ini saya juga ikut komunitas gitu. Jadi biasanya komunitas itu kita mau pameran segini berapa orang kita bisa sharing gitu. Oh, iya, Jadi iya. nggak harus kita sendiri gitu. Iya, iya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak hanya terpaku oh sini terus gitu. Oke. Kita bisa belajar Belajar dengan yang dengan lain. yang lain. Iya. Oke. Oke. Wah, ini jadi banyak nih Bu, apa namanya, pengetahuannya, keterampilannya, pengalamannya. Jadi nanti kita tinggal janjian aja ya Bu, Iya. kapan mau ke dinas atau ke balai. Pengen ke sana. Oke, siap, matur nuwun sangat. Oke. Matur nuwun ya Bu, ini saya pamit dulu, sampai ketemu lagi.